Instagram ya, ataupun Facebook untuk membuat terlebih dahulu ya. Kalaupun misalkan jualannya masih pakai Facebook atau akun Instagram pribadi, nggak jadi masalah. Yang penting nanti pada saat materi sosial media itu sudah pada pegang Instagram ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai storytelling ya, bercerita gitu ya, atau memberitahu kalau misalkan kita ya bercerita. Nah, materi kali ini akan diberikan oleh Om Hendy ya. Mungkin teman-teman juga udah ketemu kemarin di pertemuan pertama ya yang membahas mindset bisnis online, dan sekarang eh, Om Hendy akan menyampaikan materi mengenai storytelling ya. Mohon disimak, dan juga kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Mangga Om, waktu dan tempat dipersilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Daramang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya Pak. Bentar. Sekedap. Ya, teman-teman, alhamdulillah kita ketemu lagi di hari Sabtu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bisa menyempatkan hadir di kegiatan di BT Unikom di hari weekend sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita sangat bermanfaat kita gunakan untuk mencari ilmu, ikhtiar dalam rangka ikhtiar untuk supaya jualan kita lebih optimal seperti itu. Ya, hari ini untuk materi hari ini materinya adalah story selling ya, story selling, di mana story selling ini memang nyambung kemarin dengan tugas yaitu bayar persona ya, bayar persona. Jadi sebetulnya story selling ini disimpan materi di akhir, tapi karena nyambung dengan bayar persona dan juga target market sehingga disampaikan hari ini. Jadi teman-teman silahkan saya berikan waktu untuk mengambil catatannya, untuk sedikit coret-coret ya, karena walaupun nanti materi bisa di-share, bisa dibagikan, tapi jika kita menggunakan catatan itu jauh lebih akan cepat masuk, jauh akan lebih cepat enak dalam kita nanti mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat dari pemaparan, dari sharing siang ini, mungkin seperti itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, story selling ya, kebanyakan memang sering mendengarnya adalah storytelling gitu ya, tapi di sini adalah story selling. Story selling itu di mana berdagang dengan bercerita gitu, jualan tanpa penawaran. Headline-nya seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah bisa jualan tanpa penawaran, jualan tanpa menawarkan, jualan tanpa menawarkan sesuatu? Intinya adalah penawarannya seperti itu. Nanti kita bongkar ilmu yang sebetulnya simpel, ilmu yang sebetulnya bisa dikatakan mudah, tapi mudahnya itu harus kita melalui proses latihan yang sangat panjang. Jadi dengan latihan rutin, teman-teman semua pasti bisa mengaplikasikan story selling, yang sangat memang ini ilmu wajib juga untuk para seller-seller atau pedagang-pedagang seperti itu. Baik, di dalamnya story selling itu adalah copywriting, gitulah. Copywriting. Copywriting itu adalah suatu metode pembuatan materi pemasaran yang mampu membujuk ya, yang mampu membujuk sambil baca bareng-bareng audiens di dalam guna melakukan berbagai tindakan yang memang Anda inginkan, seperti membeli suatu produk ataupun layanan berbagi newsletter, menghubungi sales penjelasan dan lain-lain. Jadi copywriting itu adalah metode ya, metode pembuatan materi. Jadi metodenya, ilmunya untuk membuat materi iklan seperti itu. Kebanyakan, jadi saya punya cerita lah, sedikit cerita ya, sedikit cerita. Kemarin kan memang di suasana pandemi ini orang larinya menyelamatkan dirinya yaitu ke jualan, ya, jualan seperti itu. Dan di kontak saya ada trainer juga, trainer UKM yang sudah malang melintang puluhan tahun di UKM seperti itu. Dan ikut membantu jualan para UKM binaan-binaannya. Tapi sayangnya ketika saya lihat
metode copywriting-nya tidak digunakan. Itu seperti itu. Jadi mungkin kebanyakan untuk UKM-UKM atau teman-teman mahasiswa atau alumni yang sekarang berjualan belum atau belum sama sekali atau belum maksimal menggunakan teknik copywriting di dalam penjualannya. Baik, lanjut. Apa sih yang membedakan, sangat membedakan teknik copywriting ini? Kita amati dulu adalah pola direct selling ya dengan story selling seperti itu. Jadi teman-teman bisa sambil baca dan saya juga bacain. Takutnya yang menggunakan HP ini tampilan di HP-nya mungkin slide-nya agak kekecilan fontnya, tapi kalau digedein susah juga membandingkannya. Tadi saya ada pertimbangan digedein. Saya bacain aja. Direct selling. Direct selling itu adalah cara berjualan secara langsung dan terang-terangan, baik hard ataupun soft, baik hard selling ataupun soft selling. Anda melakukan penawaran barang ataupun jasa kepada calon pembeli atau target market, seperti itu. Yang kedua adalah story selling. Story selling itu adalah cara berjualan dengan memasukkan informasi produk yang kita jual secara halus. Ya, di direct selling ada secara hard, keras, kasar, di sini ada secara halus ke alam bawah sadar si pembaca lewat cerita. Sehingga target market merasa tetap nyaman membaca iklan kita tanpa menawarkan, mengajak ataupun memerintah untuk membeli, seperti itu. Jika kita menemukan, jika suka main Facebook lah, meskipun belum punya Facebook khusus fanpage untuk berjualan, tapi kalau kita main Facebook, kebanyakan di Facebook itu jualan, tapi menggunakan direct selling. Kebanyakan seperti itu. Contohnya seperti apa? Nanti kita kasih contoh. Nah, karena story selling ini dibuat secara halus dan dimasukkan ke alam bawah sadar si pembaca, jadi jika kita lagi scroll di beranda Facebook contohnya, tiba-tiba ada yang jualan, biasanya kita sebagai pembaca merasa enak. Apalagi tiap saat itu berjualan. Biasanya kita bosan, lama-lama kita blokir aja tuh temennya atau unfriend aja temennya. Karena itu jelema teh kunaon sih jualan terus gitu. Bahasanya seperti itu. Tapi dengan story selling dimaksudkan supaya si pembaca merasa tidak lagi ditawari suatu produk, tetapi merasa sedang didongengkan. Ya, ada sebuah ungkapan adalah orang itu tidak suka dijuali, tapi suka didongengi gitu ya, suka didongengkan seperti itu. Nah, karena disampaikan secara halus, story selling ini memang tidak cocok di marketplace. Tapi story selling lebih cocok di medsos gitu ya. Jika menggunakan Facebook, Instagram atau WhatsApp bisnis atau WhatsApp pribadi itu bisa. Ya, karena memang medsos itu didesain untuk media sosial untuk meninggikan interaksi. Yang diutamakan adalah interaksinya gitu. Ketika orang tidak mau berinteraksi dan terus-terus berdagang dengan terang-terangan, kita jadi enak. Karena keluar dari jalur khusus, keluar dari tujuan media sosial, yaitu untuk bersosialisasi dan berinteraksi seperti itu. Kenapa kurang cocok ini story selling ini diterapkan di marketplace? Karena sudah tahu orang yang datang ke marketplace, baik Shopee, Tokopedia, Bukalapak, yang saya sebutkan yang gede-gedenya aja, itu datang untuk mencari sesuatu. Analoginya adalah orang datang ke pasar, jarang yang hanya lihat-lihat saja. Tapi orang yang datang ke pasar sudah punya tujuan, sudah punya niat, bahkan sudah punya list daftar belanjaan yang akan dibelanjakan. Seperti itu. Beda dengan kita bermedia sosial. Gitu. Jadi bagaimana dong cara membuat deskripsi, cara membuat judul yang menarik di marketplace? Nah, itu ada di rumus larisnya Om Ian di materi yang akan datang. Untuk saat ini story selling ini kita garis bawahi di awal adalah untuk digunakan di medsos seperti itu. Pastilah, gak mungkin saat ini para pedagang tadi disebutkan oleh Kang Wildan, buat yang belum punya Facebook, belum punya Instagram, tapi yakinlah WhatsApp pasti sudah punya. WhatsApp sudah punya dan sudah lama menggunakan. Nanti bisa praktek kita salah satunya di WhatsApp. Seperti itu. Kembali ya, jadi garis bawahnya itu. Contohnya seperti ini. Ya, ini materi akan sedikit disampaikan, akan singkat disampaikan, tapi belajarnya, memahaminya, latihannya panjang. Direct selling, contohnya, butuh catering murah buat berbagai, mohon maaf nih,
Butuh catering murah buat berbagai acara Anda? Silahkan hubungi 085 23 kali 44 kali 26. Contohnya seperti itu. Disampaikan secara singkat, pemilihan kata-kata yang kalimat yang singkat, kemudian transparan, terus terang, langsung pada tujuan. Yaitu siapa yang butuh catering, silahkan hubungi nomor tersebut. Itu. Beda dengan di sebelahnya untuk perbandingan. Di sebelahnya adalah sudah memakai teknik copywriting, ya, atau story sellingnya, ya. Masya Allah, pesanan via Gojek gak berhenti sejak tadi. Kami di dapur sampai kewalahan. Ternyata memulai bisnis kuliner dari rumah bisa ya bun. Nah, bisa ya bun. Gitu. Kami sudah membuktikan asal makanan enak. Di dapur Endah ini kami masak dari hati, rezeki terus membajiri. Terima kasih buat semuanya. Nah, yang sebelah kanan ini, story selling ini dibuat dengan kalimat yang sedikit panjang dan tidak ada kalimat penawaran sama sekali. Tidak menawarkan cateringnya, hanya bercerita saja. Tapi kalau diukur dari beberapa contoh, banyak buku lah yang membahas tentang copywriting ya. Copywriting khusus itu yang sebelah kanan kalau digunakan di medsos itu akan mengundang banyak interaksi dibanding dengan yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri kita gunakan di medsos itu akan mengundang, kalau terlalu sering mengundang blokir, mengundang unfriend. Orang-orang berhenti menjadi teman kita karena memang enak terus-terusan ditawarin seperti itu. Nah, kalau untuk yang si story selling itu banyak mengundang interaksi. Interaksi kecil contohnya adalah, oh dapur Endah teh di mana? Dapur Endah teh menyediakan apa saja? Karena pesanan, ada pesanan di situ yang diceritakan seperti itu. Jadi itu story selling digunakan di medsos. Lanjut. Contoh lainnya ada direct selling ya. Jaket motor anti air berkualitas, ayo diborong sebelum kehabisan gan. Silahkan klik WA anu. Di story selling sebelah kanan ada kalimat-kalimat yang mengundang nih. Bangke nih jaket gitu ya. Beneran gak tembus air, jadi malas minggir dulu buat ganti jas hujan. Akhirnya sampai rumah malah celana jeansnya yang basah, dimarahin istri nih. Nah, gitu ya. Ada cerita singkat. Yang story-nya menunjukkan adalah jaket ini benar-benar anti air. Gitu ya. Jaketnya benar-benar anti air. Nanti dilengkapi foto di situ ya, harus dilengkapi foto. Lengkapi foto. Nah, teknik ini digunakan juga oleh Om Ian karena Om Ian produsen jaket ya. Namanya ada di bawah tuh Wanterway Jacket. Dan yang teknik yang di sebelah kanan yang pakai story selling itu lebih jauh banyak mengundang interaksi dari follower-follower kita di media sosial ya dibanding dengan yang kirinya direct sellingnya seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun apa yang harus ada elemen-elemennya di dalam story selling. Sudah jelas ya mungkin contohnya atau ada yang belum jelas Mangga? Perbedaannya udah jelas belum? Cukup jelas, Pak. Tidak ada suaranya. Kalau tidak sejarahnya biasanya jelas. Atau saking jelasnya atau dan tidak ngerti. Ya, seperti itu. Sengaja ya di story selling yang kedua itu ada bangke nih jaket gitu. Seolah-olah akan memaki jaketnya padahal memuji gitu ya. Kebalikannya seperti itu ya. Gak apa-apa sekali-sekali pakai bangke nih jaket gitu ya. Buktinya siapa yang lagu Bun-Bun itu? Seperti bajingan. Itu siapa yang nyanyi? Wali. Bukan. Kok Wali. Nah, itu pakai kata bajingan gitu ya. Karena untuk mengundang oh ada ngeh juga di situ ya, asal jangan pakai kata-kata yang jelek-jelek juga lah, yang kasar-kasar jangan. Nah itu ada story selling ya. Alurnya kita pelan-pelan nih kalau ngomongin alur story selling yang dibangun ada curiosity atau rasa penasaran, ada ambiguity kalau kita seringnya menyebutnya ambigu ya, ambiguitas kalau dalam bahasa Indonesia, ambigu atau makna ganda. Satu kata dengan rangkaian kalimat bisa membuat makna ganda. Terus emotionality atau emosi dalam cerita.
Kemarin Om Ian kan pas di target market itu menjelaskan ya, bahwa logika itu persentasenya sangat kecil dalam konsumen menentukan pembelian ke produk kita. Yang lebih besar di atas 90% itu adalah emosional. Emosi, wah ini bagus, ini bagus, ini bagus gitu. Apalagi ibu-ibu seperti itu kan. Ibu-ibu kalau belanja teh yang penting bagus. Padahal belum waktunya, belum butuh-butuh banget. Pasti ngomongnya kenapa beli ini, tas ini kan masih ada tas yang lain, nanti juga kepake, dan ini lucu. Nah seperti itulah emosi yang digunakan. Nah kemudian alurnya ketika elemen rasa penasaran, makna ganda, ruh emosi dalam cerita itu ditempatkan di dalam satu rangkaian storytelling atau paragraf storytelling, kalimat storytelling itu yang akhirnya menjadi investasi emosi. Ketika sudah jadi investasi emosi, ya tentu tadi ke cerita tadi, pengen memiliki atau ingin memiliki, menjadi bagian atau membeli. Kalau kita lagi ngumpulin relawan, yuk relawan untuk membersihkan masjid, itu ingin gabung kan, jadinya ingin menjadi bagian. Kalau ingin membeli, ingin memiliki, yaitu kalau kita produknya kita jual. Seperti itu. Ya ini bisa dicatat nih, langkah-langkahnya ada rasa penasaran, curiosity, ada ambiguity atau makna ganda, ada juga emotionality, ruh emosi dalam cerita yang kita bangun, seperti itu. Lanjut ya, ini alurnya. Pahami dulu alurnya biar kita gampang latihannya. Jadi tahap step by step-nya gampang ketika kita akan membuat kalimat storytelling, karena kalimat ini seperti yang mudah padahal susah jika kita tidak latihan rutin. Lanjut. Di slide selanjutnya ada target market ya. Satu, ini kan kemarin sudah Om Ian sudah menjelaskan bahwa target market harus ditulis, harus di list sedetail mungkin, sespesifik mungkin. Jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, hobinya apa, interestnya apa, itu sudah kemarin diajarkan bahkan ditugaskan kalau nggak salah. Nah, target market yang jelas lebih penting dari copywriting-nya. Karena salah-salah kita nulis copywriting, contohnya kita target marketnya adalah emak-emak atau bapak-bapak, tapi kita panggil di copywritingnya dengan sebutan guys gitu ya. Jadi salah otomatis. Karena kita menganalisis target marketnya salah, otomatis dalam penyusunannya pun, dalam sapaannya pun menjadi salah. Seperti itu. Selanjutnya, tidak semua orang tertarik dengan produk yang Anda tawarkan. Ingat itu ya, tidak semua orang tertarik dengan produk yang Anda tawarkan. Jika iklan kita dilihat oleh 1.000 orang, belum tentu, bahkan yakin, bahkan pasti 1.000 orang itu tidak suka semua. Ada yang tidak sukanya, tidak semuanya 1.000 orangnya tidak suka. Kita perlu mengidentifikasi dulu siapakah target pembeli ideal dari produk kita, siapakah orang yang paling membutuhkan produk kita supaya tepat sasaran, seperti itu. Jadi awal kita membuat alur, menentukan kalimat storytelling, itu yang terpenting adalah target marketnya dulu, kita harus benar-benar mengenalinya. Mungkin agak kecil nih tampilan di handphone ya, tapi mohon maaf memang seperti ini. Siapa orang yang paling mungkin membeli produk saya? Gitu ya. Buatlah lingkaran-lingkaran untuk siapa sajakah yang mungkin membeli produk Pabil. Contohnya Pabil, ada kosmetik Pabil. Lingkaran sebanyak-banyaknya. Ada kosmetik nih, skincare nih, produknya nih, kecantikan nih. Lingkarannya untuk siapa aja? Siapa yang mungkin membelinya? Salon, outlet kecantikan, blogger, YouTuber, selebgram, keluarga kita, saudara-saudara kita, travel umroh, brand fashion syar'i. Gitu ya, kemarin seperti dijelaskan itu. Pilih salah satu yang menjadi target market kita, karena setiap lingkaran punya strategi marketing yang berbeda-beda. Dari yang sudah di list itu, kita pilih dulu salah satunya di awal. Jadi siapa targetnya? Dari yang sebanyak ini nih, dari list yang sebanyak ini kita pilih salah satu. Kemudian setelah itu baru zoom in, istilahnya zoom in ya. Zoom in, spesifikasi lagi target market kita. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu target marketnya ibu-ibu seperti apa? Gitu ya. Ibu-ibu yang ibu-ibu muda umur 25 sampai 35 tahun yang suka ngejemput anaknya ke TK, pulangnya naik Avanza, mampir di KFC gitu.
Ya, jadi harus spesifik itu gitu kalau bisa. Nah, banyak kan ibu-ibu muda yang perilakunya seperti itu gitu ya. Kelas ekonominya mana? Menengah, rendah atau bawah atau atas gitu ya. Nah, terus secara geografisnya tinggalnya di kota mana? Kota-kota besarkah atau kota-kota pinggirankah atau bina? Kemudian secara psikografisnya penampilannya seperti apa? Contohnya muslimah berkerudung, ikut kajian online atau offline, care atau peduli terhadap penampilan atau tidak, suka kepoin brand-brand hijab atau ganti-ganti style atau suka nonton tutorial hijab. Nah, itu secara personalnya seperti itu. Itu jadi siapa dulu. Yang kedua, selanjutnya adalah setelah target market, berpikirlah dari sudut pandang target market Anda. Nah, ingat ya, ini saya bahaya juga nih kalau suka temukan juga ya orang-orang didesain sedangkan dia punya warna favorit contohnya gitu ya. Ketika ada orang pesen logo karena warna favoritnya biru, ya udah dibikinin aja dominan warna biru gitu. Dominan warna biru dengan alasan dia suka warna biru, warna favorit si desainer ini. Ya itu kan jelas-jelas salah karena yang digunakan adalah egonya ketimbang kebutuhan, ketimbang dengan apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi yang pertama untuk melakukan story selling tadi adalah lupakan ego dan kepentingan Anda. Fokuslah pada ego dan kepentingan mereka. Mereka itu siapa? Calon pembeli kita, calon customer kita. Apa yang penting bagi mereka, gitu ya? Apa keuntungan yang akan didapatkan mereka? Apa kekhawatiran? Apa kekhawatiran mereka? Banyak iklan-iklan yang memunculkan kekhawatiran pembeli, ya. Kekhawatiran mereka. Mengapa mereka perlu membaca tulisan Anda? Nah, itu yang paling penting. Terakhirnya, kenapa mereka harus membaca tulisan kita? Tulisan kita nggak di skip, tapi dibaca sampai akhir, seperti itu. Contoh target market produk kecantikan di atas, yang saya ceritakan tadi ada Pabil Kosmetik tuh, itu adalah target marketnya adalah apa kepentingan mereka. Itu dulu yang kita susun. Nah, mangga dicatat notes tuh. Apa kepentingan mereka? Kalau target marketnya kosmetik, kepentingannya yang jelas. Yang harus kita sampaikan, elemen yang harus ada di story selling adalah pentingnya wajah bersih dan kinclong. Itu yang kita jual. Selanjutnya, bagaimana mengurangi bahan produk yang membahayakan dalam produk kosmetik. Selanjutnya, bagaimana tetap tampil cantik tanpa ke salon dan sebagainya. Bisa dilakukan di rumah. Kita bisa tambah isu-isu nih, isu-isu pandemi sedang ini kita bisa perawatan di rumah juga semaksimal di salon gitu ya. Saya itu hobi nonton di YouTube orang pedi-medi ya, ngurus kuku gitu. Karena seneng tuh pisaunya cepet-cepet, pisaunya itu tajam-tajam gitu. Nah, di saat pandemi ini karena saya pantau juga ikut pantau ya. Yang pedi-medi itu pedikur-medikur di rumah itu penontonnya jauh lebih banyak dibanding sebelum pandemi gitu. Ya mungkin orang malas juga ke salon untuk pedi-medi karena takut ini itu virus dan lain-lain, ya udahlah pedi-medi sendiri aja dengan cara cari tutorialnya di YouTube gitu. Banyak juga tuh. Berarti contohnya adalah yang dijualnya adalah mengapa bisa tampil cantik tanpa ke salon. Contohnya bisa dilakukan di rumah. Kalau kosmetik kan rata-rata seperti itu. Bisa untuk penggunaan pribadi, hasil seperti di salon. Yang dua adalah setelah penentuan target market di tahap awal, yang kedua adalah berpikirlah dari sudut pandang target market Anda. Apa yang mereka perlukan, apa yang menjadi kepentingan mereka. Lanjut. 3. Tulislah dengan bahasa mereka. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal. Setiap kelompok memiliki bahasanya sendiri. Tulisan untuk emak-emak yang ditujukan untuk emak-emak itu berapa tahun ya? 35 tahun ke atas gitu. 35 tahun ke atas lah, atau yang punya anak sekarang udah disebut emak-emak. Beda dengan tulisan untuk anak muda. Tulisan untuk pria juga berbeda dengan target market yang wanita. Misalnya, untuk target market kosmetik agar glowing, agar kinclong mukanya, lebih cocok kita gunakan sapaan moms atau bun dari bunda gitu ya. Bun. Nah, banyak kan sekarang mah bun. Nah, daripada kita gunakan bro atau guys gitu ya.
Nah, jadi ada segmentasinya juga. Setiap gunakan bahasa mereka. Ya, itu pentingnya tadi. Jadi bahasa mana yang harus kita gunakan? Sapaan mana yang harus kita gunakan? Tentunya adalah sapaan setelah kita menentukan target marketnya. Jadi kalau target marketnya ini ternyata jatuhnya target marketnya kita adalah wanita dewasa yang sudah menikah. Usia 25 sampai 35 contohnya. Ya kita panggilnya moms bun gitu ya. Contoh seperti itu. Jangan panggil guys kayak YouTuber. Nah, gitu. Jadi sapaan juga penting untuk meng-adjustment ya. Nanti ada adjustment, ada kemelekatan dengan antara pembeli dan penjual. Yang selanjutnya adalah tekniknya. Kita masuk ke tekniknya. Tadi kan tekniknya alurnya kita jelaskan ya. Alurnya kita jelaskan ada kepenasaran, ada ambiguity, ada makna ganda, ada juga harus menempatkan elemen emosi ya. Nah, di situ tekniknya apa yang kita bangun. Nah, ini yang perlu dicatat nih tahapan-tahapannya. Curiosity, rasa penasaran. Seperti apa sih sebetulnya curiosity ini? Adalah polanya dengan membuat orang penasaran. Pasti mereka jadi kepo dengan apa yang kita jual. Kepo teh istilah untuk pengen tahu aja. Singkatannya dari bahasa Inggris. Dengan apa yang kita jual, apa keuntungannya untuk mereka. Kalau sudah begitu, mereka akan jadi gampang tersentuh hatinya dan terciptalah action untuk membeli produk kita. Ya, jadi buat rasa penasaran akan makin kepo, akan makin terus-terusan mencari tentang produk kita. Contohnya agak panjang ada di sebelah kanan. Kita bisa sama-sama baca. Kaget, pagi-pagi pesanan 20 tas tote bag ya, tote bag dari Kementerian Sosial untuk acara mereka akhir bulan lagi. Ternyata mereka sering lihat tasnya di web marforbag.com selama ini. Ternyata sebelumnya pernah pesen satu dulu. Hade, kok saya nggak tahu ya bun? Dan mereka suka dengan motif dan warnanya. Duh, kok saya gemeteran ya? Nah, ini contoh salah satu pesanan. Meskipun tidak ada penasaran, tidak ada penawaran, kita memberikan kata kunci disembunyikan untuk kalau si pembaca penasaran, nih, tas apa sih yang dipesan Kementerian Sosial hingga sebanyak itu? Ada, lihatnya kemana? Ke marforbag.com. Pasti nyarinya ke situ. Jangan juga dibuat penasaran, tapi kalau sudah penasaran mau kemana nyarinya? Itu bingung juga. Instagram nggak ada, Facebook nggak ada, web apalagi, gitu ya. Harus ada closingnya di mana sebetulnya penasaran seperti itu. Nah, itu contohnya untuk penasaran, dibuat penasaran. Jadi tasnya tidak dimunculkan, tapi supaya membuat orang penasaran. Lanjut, itu yang penasaran, yang unsur penasaran dalam storytelling. Selanjutnya, ambiguity atau makna ganda. Contoh, makna ganda bertujuan agar pembaca mempresentasikan seperti apa yang ada dalam pikirannya. Gitu ya. Jadi bukan kita yang menyebutkan, tapi membuat yang membaca atau calon pembeli kita itu menjadi mempresentasikan seperti apa yang ada dalam pikirannya. Ya, ciri-ciri kalimat ambigu itu seperti ada kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna. Ya, udah jelas, ambigu harus mengandung kata-kata itu. Memiliki sifat yang membingungkan dan tidak mudah dipahami oleh orang lain. Tidak memiliki makna yang jelas. Kita kasih contoh biar nggak pusing. Baru juga beres produksi, Masya Allah, laris manis, Alhamdulillah ya Rob. Tiba-tiba kita bikin status seperti itu. Padahal pertanyaannya, ambigunya di mana disimpannya? Di kata laris. Ya, pertanyaannya laris itu seberapa banyak? Mungkin laris saya dengan laris Kang Wildan, dengan larisnya Pak Jajang, dengan larisnya yang lain Bu Haryati, beda-beda. Mungkin menurut saya laris itu kalau habis 100 ke atas gitu. Kalau menurut Kang Wildan laris itu kalau 50 juga sudah disebut laris. Menurut Pak Jajang 20 juga saya mah udah laris gitu. Jadi biarkanlah si pembaca sendiri yang mempresentasikan yang ada dalam pikirannya. Kita cukup membuat laris aja.
Daripada hari ini kita laku 5 dan kita menganggap 5 itu sedikit, tapi kita alhamdulillah ya Allah hari ini sudah laku 5 gitu ya. Kurang penasaran nih yang baca. Tapi kalau kita bilang tadi alhamdulillah baru juga beres produksi tapi sudah laris manis. Benar juga laris kan. Kita nggak ngebohong juga laris. Ngebohong nggak boleh. Yang boleh itu lebay. Nah itu ya pertanyaannya. Laris ini merupakan contoh dari ambiguity atau kata yang bisa bermakna ganda. Jadi presentasi orang-orang itu beda-beda. Seperti itu. Itu ya contoh ambiguity. Yang selanjutnya adalah contoh lainnya. Capeknya hari ini sudah 5 kali bolak-balik JNT. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah, meskipun kondisi pandemi seperti ini, penjualannya tetap laris manis. Laris manis yang dipakai ya. Tadi yang pertama apa coba? Ada yang tahu kan di mana penyimpanan ambiguity-nya? Di capeknya ya, di capeknya. Kan capek orang ini beda-beda loh. Ada capek yang seharian kerja capek, ada capek yang seharian ngetik juga udah dibilang capek, ada yang capek cuma nongkrong aja, ada yang capek nongkrong, ada capek rebahan, mahasiswa banyak sekarang yang pada capek rebahan. Nah, yang ketiga, asik, tiap hari dapat pembeli baru. Ternyata ini tuh pola jualan online yang benar. Nah, jadi kita bikin tuh kalimat-kalimat yang ambigu. Mengapa sih harus ambigu sebetulnya? Mengapa harus penasaran? Mengapa harus ambigu? Karena yang kita cari adalah interaksi dengan kita. Gitu ya, interaksi. Mungkin teman-teman semuanya di sini di BT Unikom ini sering membuat status. Kemudian setelah membuat status, bolak-balik kita tengokin statusnya dan nggak ada yang komen. Meskipun yang lihat banyak tapi yang komen nggak ada. Coba bikin status WhatsApp. Wah, yang lihatnya udah 60 nih, tapi yang komen nggak ada gitu. Banyak yang seperti itu. Ya mungkin mereka tidak merasa penasaran. Benar kan? Gunakanlah kekepoan orang Indonesia supaya keponya ke produk kita. Karena orang kepo itu terkenal, orang Indonesia itu terkenal kepo. Kalau kita lagi naik motor, terus ada yang kerumunan-kerumunan orang, pasti kita berhenti sejenak dan nanya ke yang berkerumun, ada apa mas? Gitu. Kepo gitu. Padahal ya bukan urusan kita juga. Gitu. Pasti kita nanya. Ya. Itu kita gunakan penasaran dan juga ambiguitas ya. Jadi supaya maknanya ganda. Lanjut ke unsur yang paling akhir, yaitu emotionality atau bersifat emosional. Membuat dan memberikan feel, perasaan pada tulisan kita agar bisa men-trigger rasa pada pembaca, rasa senang, rasa suka, rasa sebal. Ketika kita berhasil menyentuh sisi emosionalnya, mereka akan bereaksi, memberikan respon dan menanyakan lebih lanjut tentang promosi yang kita buat. Seperti itu. Lalu bagaimana cara memancing sisi emosional target market? Kita bisa menggunakan angel yang saya sebutkan. Jadi gini, angel yang saya sebutkan ini adalah bagian dari unsur emotionality atau bersifat emosional. Apa aja yang harus disisipkan ke situ? Satu masalah. Di mindset pertemuan awal dengan saya memberikan garis bawah. Biasanya orang mau membuat produk, mau menginovasi kalau ada masalah. Kalau masalah terselesaikan dengan solusi alatnya itu kalau dijual akan laku, gitu kan? Saya dulu memberi gambaran seperti motor matic, gitu kan, dulu seperti itu. Mengapa motor matic sekarang laku dibanding motor manual? Karena kondisi jalanan yang macet, kemudian banyak pengendara perempuan yang gak mau ribet ngoper-ngoper pakai kupling. Masalahnya adalah itu, macet dan banyak pengendara perempuan dan banyak yang ingin praktis. Muncullah inovasi motor matic solusinya. Ketika motor matic di launching dan akhirnya terjualnya besar, terjualnya banyak, bahkan hampir motor-motor di jalan sekarang 90%-nya mungkin kalau kita di jalanan motor matic. Kembali lagi ke masalahnya. Bicara masalah, semua orang pasti punya masalah. Angkat masalahnya kita angkat ke dalam tulisan sebagai topik. Dan di akhir kita bisa memposisikan produk kita yang kita tawarkan sebagai solusi dari masalah tersebut.
Kita bikin tulisan, rasanya nggak nyaman banget kalau bibir udah berasa kering. Kalau dikelupas jadi berdarah. Kalau dibiarin malah bikin risih, nggak enak. Yang kita sodorkan pertama adalah masalah bibir pecah-pecah. Gitu ya. Masalah bibir pecah-pecah. Yang kita sodorkan awal adalah masalahnya. Masalah yang sering terjadi gitu ya. Kita memposisikan sebagai konsumennya. Nah, kemudian solusinya apa ya? Kita kasih di akhir. Solusinya itu adalah pelembab bibir, lip balm. Gitu ya, lip balm. Jadi ternyata kita menawarkan lip balm. Saya punya teman, saya cerita dulu. Dia adalah konsultan mainan anak, mainan edukasi. Ya, edukasi. Operasionalnya di Sukabumi, di kota Sukabumi. Kemarin saya baca status WhatsApp-nya. Hyozung ini adalah anak yang korban perceraian orang tuanya. Di suatu hari dia menangis tanpa henti di pinggir jalan karena ingin makan bersama ibu dan bapaknya. Saya baca. Kemudian ada juga cuplikan videonya dari film drama Korea itu, si anak kecil yang menangis dan ada ibu bapaknya yang ketemu setelah bercerai. Gitu. Kemudian akhir-akhirnya tersentuhlah emosi saya. Iya ya, ini ternyata dari perceraian itu yang bermasalah, yang jadi korban adalah anak. Gitu ya, anak yang tidak bisa lagi bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Emosi saya kena tuh. Itu emosi saya kena. Dan ternyata di akhirnya dia jual buku tentang bagaimana mengekspresikan emosi anak. Gitu. Karena anak itu punya rasa marah, rasa benci, rasa kepenasaran, rasa takut, dan lain-lain. Dia jual buku parentingnya untuk orang tuanya. Dan jujur secara pribadi saya tertarik untuk membeli buku itu. Karena emosi saya yang ditarik duluan dulu, dimasukin ke dalam masalahnya seperti itu. Masalah si anak ini nih yang dicuplikan drakornya, yang ingin kasih sayang orang tua. Kemudian barulah di akhir slide-nya, di akhir statusnya, kalau nggak salah ada 4 status lah. 1 bercerita, 2 bercerita, 3 potongan video si cuplikan drama Koreanya itu, 4 dia langsung jualan. Eksekusinya langsung jualan yang produk bukunya. Dan saya belum tanyakan tuh efek dia pakai status itu apa, karena saya belum sempat ngechat. Tapi untuk saya pribadi, saya tersentuh secara emosi seperti itu. Jadi dengan story selling yang dibuat oleh teman saya. Lanjut ya. Kemudian 2, keinginan. Membicarakan keinginan, hal-hal yang membuat mereka nyaman, rasa kenikmatan. Intinya hal-hal yang bikin mereka ngerasa seneng, merasa bahagia, merasa happy, gitu ya, seperti itu. Contoh, apa sih lip cream Pabil Beauty itu tadi yang menggunakan untuk bibir pecah-pecah tuh, beda dari yang lain. Buat yang udah ngerasain pasti paham deh gimana rasanya. Formulanya itu loh, bener-bener nggak bikin bibir kerasa kering. Soalnya ada kandungan ekstrak moringanya. Nah, itu ya. Tadi dari masalah tadi baru dia menawarkan solusinya. Solusinya tuh sebagai bentuk dari keinginan. Oh iya ya, bibir saya juga pecah-pecah. Gimana atuh ya? Ingin supaya bibirnya lembab. Nah, ini unsur yang harus dipenuhinya adalah keinginan. Seperti itu. 3, logis. Logis itu berisi penjelasan yang membuat mereka berpikir kalau produk kita masuk akal dan dibeli. Biasanya dibarengi dengan hasil riset, survei, dan lain-lain. Contoh, menurut penelitian, moringa itu mengandung 30% antioksidan yang bisa menjaga kelembaban kulit. Pantesan ya kalau habis pakai facial wash moringa itu rasanya kulit berasa lembut dan lembab banget. Nah, jadi diberikanlah hasil riset nih supaya untuk mendukung emosinya, logis nggak nih produk gitu, logis nggak nih produk gitu. Nah, kalau nggak logis kan nggak masuk juga ke alam bawah sadar kita ya, nggak masuk juga ke logika kita. Menurut penelitian, moringa itu mengandung 30 antioksidan yang bisa menjaga kelembapan kulit. Ya, nah itu jadi ada risetnya, ya ada risetnya. Jadi kita munculkan dulu datanya. Ternyata tadi
Yang saya ceritakan tuh korban perceraian gini. Jadi logisnya harus kena dulu. 4, ketakutan. Ya, ketakutan. Menuliskan hal-hal yang menjadi ketakutan mereka. Menakut-nakuti mereka dengan hal-hal yang tidak ingin dirasakan. Ya, yang tidak ingin dirasakan. Jangan sampai Anda merasakan apa yang mereka rasakan. Ya. Kulit wajah jadi makin rusak karena menggunakan skincare pemutih yang berbahaya. Dibuatlah ketakutannya, logisnya didorong untuk takut akan menggunakan skincare abal-abal yang berbahaya. Jadi digeser, dibuat rasa takutnya. Rasa takutnya dibuat seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat iklan yang diabetes, ada tuh yang iklan diabetes terkenal banget di TV kan ada ya. Ayahku seorang pilot kalau nggak salah. Aku ingin seperti dia. Ayahku bijaksana, aku ingin seperti dia. Tapi ketika ayahku kena diabetes, aku tidak ingin seperti dia. Nah, dibuatlah ketakutan-ketakutannya. Jadi aku pakai diabetasol gitu ya. Dibuat takut tuh. Ketika ayahnya jadi pilot mau, ayahnya berwibawa mau, tapi ayahnya diabetes gak mau gitu. Karena diabetesnya gini penyakitnya. Jadi dibuat dulu ketakutannya. Ya. Bisa gitu ditempatkan, diaplikasikan di berbagai produk. Produk saya kan bawang goreng kata Bu Haryati ya. Ya bisa lah, semua juga bisa memakai teknik storytelling. Dibuat aja ketakutan-ketakutannya apa. Toh banyak juga bawang goreng yang banyak menggunakan MSG terlalu berlebihan. Bawang goreng yang menggunakan kulitnya, bawang goreng yang bawangnya dikit, tepungnya banyak gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima adalah penasaran. Tadi kembali lagi ya, kita gunakan unsur orang-orang Indonesia, karakter orang-orang Indonesia yang kepo, gitu ya, pengen tahu aja. Kepo dengan membuat kalimat yang mengandung atau menggantung atau setengah-setengah. Contoh, sudah tahu belum kalau ternyata ada solusi praktis untuk mengatasi masalah jerawat tanpa rasa sakit, tanpa irisasi, dan tanpa efek berbahaya? Nggak tahu, kata si itunya ya, kata si yang bacanya nggak tahu gimana solusi jerawatnya. Digantung, iklan enggak. Jadi itu cuma sepotong gaya gini aja, nggak dilengkapi gambar, nggak dikasih solusi seperti tadi. Tapi benar-benar digantung. Terus apa tuh? Nanti ada yang komen kan interaksi ke kita. Jadi pakai apa tuh yang tidak berbahaya dan tidak menimbulkan iritasi? Jadi kita mengundang reaksi-reaksi tersebut. Mengundang interaksi dengan para followers kita. Jadi digantung. Semua yang teman-teman di sini pasti paham lah. Mengapa yang ada istilah maraton kalau nonton drama Korea, kan ada maraton 1 malam suntuk. Kenapa ada istilah maraton ya? Kalau saya rebutan Netflix dengan istri saya gitu kan, bentar belum selesai. Ada istilah maraton tuh, maraton nonton drama Korea, karena bisa lihat aja kalau yang suka drakor pasti apa, endingnya itu pasti digantung kalau drakor. Penasaran aja, bikin penasaran aja. Kok endingnya tuh disimpan di situ tuh, yang penasarannya. Apalagi kalau film detektifan kan di drama Korea, pasti ya tuh penasaran tuh, siapa sih pembunuhnya gitu. Seolah-olah akan ketemu di episode selanjutnya, padahal panjang lagi ketemunya di episode akhir. Ada istilah maraton karena digantung gitu ya. Kalau yang sudah terlatih nonton drama Korea, selamat, berarti udah tahu metode-metode gantung untuk membuat storytelling. Nah itu, jadi digantung, dibuatlah penasaran seperti apa. Kemarin kalau yang berteman dengan saya di WhatsApp tuh, saya bikin status. Kebenaran saya ada yang pesan mengkudu ya, ketika ditimbang saya foto, kemudian pakai caption ready durian bawor gitu ya. Di Instagram kolektor durian. Padahal saya iseng tuh nggak juga praktek storytelling juga, enggak sama sekali gitu. Tapi yang interaksi banyak. Bukannya itu mengkudu. Eta mah lain durian atuh yang komennya teh gitu kan. Salah nempo meureun, eta mah mengkudu bukan durian. Banyak yang komen ke chat WhatsApp saya gara-gara saya fotonya pakai mengkudu tapi captionnya durian. Gitu, seperti itu. Dibanding dengan saya harus tuliskan ready mengkudu sekilo cuma 10.000, enggak juga gitu. Enggak ada yang interaksi dibanding yang seperti itu.
Ya, jadi contoh-contoh pancingannya seperti itulah. Ada penasaran juga. Jadi kita harus belajar orang penasaran ternyata jualan itu ya. Contoh cerita panjang. Nih, kita baca aja lah bareng-bareng. Pas pertama kali maskeran sama Sari Pohaci, langsung diketawain suami. Ih, pakai apaan itu? Serem banget dan baunya kenapa mirip jamu gitu? Pokoknya diketawain terus sampai sebel. Tapi ditahan, sabar, sabar. Sembari menanti hasil dari pemakaian, suatu ketika ada kejadian lucu saat suami pulang dari kantor. Waktu itu saya baru selesai bersih-bersih dapur dan dalam keadaan belum mandi. Tiba-tiba suami bilang, tumben kok cantik, mau kemana mah? Saya hanya tertawa bahagia. Ternyata usut punya usut. Wajah saya kelihatan bersih dan bersinar alami sejak pakai Sari Pohaci. Masya Allah, senangnya. Dijamin kalau bikin satu seperti ini, ada yang nanya, Sari Pohacinya beli di mana? Gitu kan ya. Beli produk yang merek apa, atau bagaimana cara pemakaiannya dan lain-lain dengan membaca cerita ini. Padahal kita jual sendiri Sari Pohacinya. Ya, jadi kita membuat cerita panjang yang membuat orang lain penasaran. Lanjut. Gimana sih? Ternyata kan panjang-panjang nih nulis storytelling ya, kebanyakan panjang. Unsur-unsur yang dimasukkannya juga ambiguitas, membuat rasa emosinya harus dimasukin ruhnya, membuat juga penasaran, itu harus dimasukin, susah dong. Enggak, ada 23 kata kunci yang harus dihafal. Yang harus ini contoh-contohnya. Kita bisa bikin awali dengan kata-kata atau masukkan kata-kata ini ke dalam storytelling kita. Jika seandainya Anda bla 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 bla, bayangkan bla 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 bla, kebayang nggak sih sakitnya, perihnya, iritasi karena pakai krim pemutih abal-abal? Kebayang dong. Nah, naon orang Sunda pasti apa? Ingat deh, seakan-akan seolah-olah kalau misalkan Anda baru 8 tuh. Nanti di-share lagi sama Kang Wildan di grup kalau nggak sempat tulis. Sudah pernahkah Anda, seperti apa jadinya jika Anda, seperti apa rasanya ketika Anda mungkin menemui diri Anda tidak menjadi pusat perhatian. Anda mungkin menemui diri Anda yang sulit mencari cemilan sehat. Banyaknya yang penggunaan MSG atau micin yang berlebihan dan lain-lain. Anda tidak perlu untuk bla 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 bla. Anda benar-benar tidak harus mengeluarkan uang mahal untuk membeli cemilan yang sehat. Dan lain-lain. Ada 23 yang saya berikan. Ya, biar tidak terlalu pusing. Ya, kan yang paling sulit katanya adalah mengawalinya. Awalannya yang ini ya, biar nggak sulit nih. Awalannya sudah dikasih tahu lah. Ya, harus ngapain. Saya seharusnya tadi cerita bahwa sepulangnya suami ke rumah tiba-tiba nemuin tuh cemilan yang di rak atau apa buat yang digital. Saya tadinya ingin cerita bahwa baru kemarin saya pesan logo di tadi DKP tuh, di portal DKP gitu ya. Ternyata logonya worth it banget, saya ngeluarin uang segitu dan logonya cocok banget buat perusahaan saya, buat produk saya dan lain-lain. Jadi gitu contohnya. Nah, itu ada 23 kalimat awalan untuk membuat storytelling. Prinsip storytelling ini di akhir-akhir materi nih. Hindari kata-kata singkat. Jadi gak boleh lagi nih dosa kayak dosa kan ya. Sesuatu dikatakan dosa jika sudah kita tahu hukumnya ya. Gitu kan. Jangan begitu, itu dosa. Jangan pakai aplikasi bajakan, itu dosa. Tapi setelah dikasih tahu masih saja berbuat dosa, nah itu yang paling tidak boleh. Hindari kata-kata singkat. Dari mulai sekarang jangan coba-coba lagi Anda menggunakan direct selling, teman-teman.
Yuk, stoknya banyak nih. Bahayanya gini. Hari pertama nih. Yuk, stoknya banyak nih. Siapa yang mau order? Chat secepatnya ya. Hari kedua. Yuk, stoknya banyak nih. Cepetan di order. Yang ketiga. Stok masih numpuk nih di gudang. Siapa yang mau order? Kita yang baca statusnya. Stoknya banyak terus. Berarti kita gak laku, punya kesimpulan. Bener gak? Gitu kan? Ini stoknya banyak terus ya pedagangnya, berarti nggak laku dong gitu. Ya, jadi seperti itu. Hindari kata-kata singkat, hindari terang-terangan, hindari to the point. Bahkan kan kalau kita baca-baca, pinjem uang pun harus pakai story selling sebetulnya ya. Nggak, cing minjem duit lah 10.000, nggak seperti itu. Ya, kita pakai story selling yang bagus. Wah, dirangkai dulu kata-katanya. Niscaya kita mau pinjam 10.000 dikasih 100.000. Karena kita pakai prinsip story selling, pinjam duitnya. Tapi jangan dilakukan ya, nanti kita banyak hutang. 2, jauhi tanda seru. Karena tanda seru itu digunakan untuk sebagai perintah. Yuk cepat order, tanda seru. Itu kan merintah. Meskipun tidak menawarkan, itu merintah untuk cepat-cepat segera order, cepat-cepat segera membeli. Ya siapa kamu harus menyuruh saya cepat-cepat segera membeli. Sembunyikan nomor kontak. Sembunyikan nomor kontak penting supaya kalau kita menggunakannya untuk story selling di Facebook. Untuk supaya banyak komentar, mengundang dulu komentar. Karena semakin banyak komen ke status kita, semakin banyak interaksi ke postingan kita, semakin di atas secara algoritma kita ditampilkan. Seperti itu. Supaya nanya-nanya. Mungkin sudah banyak ya yang lihat postingan di Facebook. Harganya berapa? Sudah saya kirim via inbox ya. Ya, karena biasanya kalau sudah tahu harganya, kita berhenti untuk cari tahu. Biar di bawah juga komen, harganya berapa? Sudah dikirim via inbox, atau ada yang langsung inbox dong harganya. Kalau yang sudah tahu seperti itu. Biasanya di Facebook menggunakan itu. Itu untuk mengundang interaksi sebanyak mungkin. Nyambung ke yang selanjutnya, tuh contoh di Facebook yang tadi adalah menyembunyikan harga. Jadi harganya tidak disimpulkan. Karena lihat-lihat, oh harganya segitu, pantesan aja bagus gitu. Atau udah aja jadi nggak komen ke postingan kita gitu ya. 5, jangan gunakan kata perintah. Segera order sekarang juga, stok terbatas, cepetan order, you di order sebelum kehabisan dan lain-lain dan lain-lain. Jangan gunakan kata perintah. Karena tadi orang itu tidak mau dijuali. Ya kalau udah kena emosinya, yang awalnya mau beli 2 jadi dia beli 4. Sering itu kejadian. Ya. Tadinya mau coba aja dulu beli 1, ternyata pedagangnya ramah. Balasnya panjang-panjang, gak ngasal-ngasalan. Ternyata belinya jadi 4. Asalnya mau beli 1. 6, menulis dengan hati, posisikan kita sebagai pembeli. Jika kita ditawari seperti ini, kita tersinggung gak? Kita enak gak? Kita terundang gak? Kita penasaran gak? Seperti itu. Jadi pakai hati nulisnya, gak asal nulis. Jadi harus banyak latihan. Yang ke-7, praktik. Jadi prakteknya ini harus tiap hari. Kalau bisa dalam sehari juga beberapa kali praktek. Karena story selling ini gak ada ilmu instannya. Mau Anda beli, kan banyak yang jual desain, banyak yang jual caption juga ada. Yang jual caption ada, yang jual story selling ini ada nih. Tapi kan story selling untuk umum. Gak tahu dia produk kita apa, yang harus maintenance seperti apa, itu seperti apa. Nah, kemudian seperti itu. Nah, lanjut ya. Terakhir ini sepertinya, oh enggak. Jualan tanpa penolakan adalah jualan tanpa penawaran, gitu ya. Di dalam story selling tidak boleh ada kalimat menawarkan sesuatu, ya. Gak boleh mengajak atau memerintah untuk beli produk. Kenapa? Karena 3 unsur itu akan mengaktifkan area kritis pikiran pembaca. Ya, dan setiap tulisan yang mengandung 3 unsur itu adalah iklan. Ya, tadi yang segera order, you di order, itu iklan. Dan setiap bisa terdeteksi oleh pembaca bahwa tulisan itu sedang promosi. Kan tadi kita menghindari membuat soft, membuat halus penawaran kita seolah-olah bukan iklan, tapi sedang bercerita, sedang mendongeng seperti itu ya. Selanjutnya
Karena tanpa adanya unsur penawaran, ajakan, dan perintah akan memancing rasa penasaran pembaca. Ya, penasaran sama dengan pemasaran. Awalnya itu kan pasti orang karena pemasaran kan. Kok ayam di situ rame banget sih yang ngantri? Saya pernah memperhatikan yang ngantri ya. Dulu waktu zamannya kue-kue tuh, yang sebelum dijual di mobil ya sejenis brownies, bolu susu Lembang, lapis talas Bogor yang gitu-gitu. Banyak banget di hari opening yang ngantri. Saya kan rutin jam segitu lewat ke situ gitu. Yang ngantrinya, dia lagi. Yang ngantrinya, orang itu lagi. Meskipun ganti-ganti baju, saya tahu orangnya. Itu metode yang digunakan, salah satu trik yang digunakan oleh si penjualnya supaya membuat yang lewat penasaran dan ingin ikut ngantri terus membeli. Gitu ya. Di mana ada penasaran, di situ ada pemasaran. Salah satunya seperti itu. Oke, itu mungkin ya sebelum ke tugas ya. Materinya itu sampai situ, mangga kita bisa diskusi karena memang storytelling ini sampai saat ini pun saya masih tetap belajar, masih terus belajar. Karena memang tadi kalau tidak praktik-praktik tidak bisa storytelling itu karena dengan target market yang berbeda-beda segmennya kita harus rubah-rubah dengan pola bermedsos yang beda-beda juga dengan pola tangkapan viral-viral yang lagi beda-beda juga kita harus membuat itu seolah-olah ikutkan ke viral juga, itu ada tekniknya juga ya. Saya kemarin nonton video Uus dengan Deddy Corbuzier yang membahas Baim Wong, tapi ternyata 3/4 bahkan 80% percakapannya bukan tentang Baim Wong gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi banyak juga storytelling itu. Jadi harus latihannya memang tiap hari. Jadi mangga kalau ada pertanyaan, kalau ada apa yang bisa saya jawab, yang nggak bisa kita nanti cari tahu bersama-sama. Mangga. Kang Wildan mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi si storytelling ini sebelum kita ke tugas. Iya. Yeah. Mangga. Oke, tadi materi mengenai story selling ya. Jadi bercerita untuk tujuan menarik perhatian pelanggan. Nah, enggak mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan ke Om Hendy mengenai teknik storytelling ya atau story selling. Enggak, Pak Jajang sudah diaktifkan mikrofonnya. Oh ya, Ada pertanyaan nih. siap. Boleh di-on-kan kameranya? Assalamualaikum semuanya. Tidak ada pertanyaan, semuanya sudah jelas ya. Tapi yang saya ingin sharing di sini, kemarin itu sudah saya lakukan trik itu. Memang efektif sekali ya, efektif komunikasinya memang dapat. Yang jadi bikin saya deg-degan gitu, kemarin ada acara dengan organisasi IPMI ya, dari Depok dan Jawa Barat, kumpul di sini gitu. Nah, ketuanya saya ambil, suruh, kalau di radio istilahnya greeting gitu ya, itu saya kasih produk saya suruh, bahkan saya video. Nah, apakah itu hal yang tidak sopan atau bagaimana? Karena menurut saya ini adalah momen baik. Seorang ketua IPMI Jawa Barat mempromosikan produk saya gitu langsung. Nah, nanti kalau misalkan memang itu boleh, misalkan orangnya berkenan, mungkin akan saya lanjutkan gitu. Tapi kalau misalkan jangan, bahaya, nah, itu akan saya berhentikan juga. Itu mungkin Pak Hendy. Terima kasih. Endorse ya mungkin. Endorse.
Kalau kata saya sih Pak Jajang berkaitan dengan hal tadi ya Ketua IPMI yang memegang produk Pak Jajang kemudian di video sebagai untuk kebutuhan testimoni Pak Jajang bahwa testimoni dari sekelas Ketua IPMI Provinsi Jawa Barat yang menikmati dan apa ya menikmati produk Pak Jajang dengan baik itu bisa di-share ke yang lain. Kalau kata saya memang nggak ada salah apapun ya, nggak ada salah apapun ketika Pak Jajang percaya diri dengan produknya, bahwa produknya sehat, bahwa produknya tidak mencelakai orang lain dan lain-lain, itu hal yang sah-sah saja gitu endorse. Bahkan kalau kita lihat postingan Pak RK Ridwan Kamil kan sekarang di beberapa hari gitu ya, di beberapa ada hari-hari rutin dia mempromosikan produk Dekranasda gitu ya, Dewan Kerajinan kan, Dewan Kerajinan Daerah. Itu kan artinya sekaliber gubernur pun mempromosikan produk-produk UKM. Sebetulnya itu si Pak Jajang nggak ada bahaya-bahayanya jika orang yang, tapi jangan lupa sebagai etika dan adab kita minta izin dulu ke yang bersangkutan, bolehkah saya ambil videonya sedang menikmati produk saya, dan video ini akan saya jadikan sebagai testimoni ke orang-orang bahwa ibu juga sudah mencoba gitu ya, ibu juga sudah mencoba produk saya. Itu mungkin gitu ya. Yang bahaya itu yang saya tahu dari endorse itu, yang bahaya itu yang sempat artis-artis terjerat, yaitu cerita tadi. Ceritanya adalah ternyata kosmetiknya abal-abal, ternyata kosmetiknya berbahaya yang dia iklankan. Seperti itu Pak Jajang. Menurut saya nggak bahaya, malah bagus. Bagus, emang langsung semua pesan Pak. Darinya saya korban 2 porsi, saya korbankan. Ya. Pesanan jadi 40 semua dibikin semua. Alhamdulillah. Ya itu Pak Jajang, itu efek dari endorse gitu ya, efek dari endorse nanti. Kenapa sekarang yang di endorse itu YouTuber? Kenapa yang di endorse itu sekarang selebgram gitu ya? Karena mereka itu banyak pengikutnya, banyak yang ngefans sama dia, sehingga kalau dia makan apapun dia ikutin tuh. Itu kan salah satu contoh kan Jarum Coklat dulu menggandeng Gigi sebagai brand ambasadornya. Padahal belum tentu juga giginya ngerokoknya Jarum Coklat gitu kan ya. Tapi karena gagahnya giginya sosok anak muda, anak band gitu ya. Awet muda tuh Arman Maulananya. Ditebengi si Jarum Coklat, seolah-olah interpretasi orang-orang netizen menganggap oh berarti Arman Maulana ngerokoknya Jarum Coklat, yang gak gitu juga, itu kebutuhan iklan gitu ya. Jadi saya juga melihat nih fenomena bagus agak muncul di Instagram saya, ada hobi makan Garut tuh, hobi makan Garut yang bawain cowok tuh, hobi makan _ Garut kalau nggak salah Instagramnya. Bagus tuh di Garut, dia jadi influencer juga di Garut untuk makanan-makanan di Garut, nge-endorse dia dan sukses. Jadi banyak yang datang juga gitu ya. Jadi itu mungkin yang ditanyain Pak Jajang adalah salah satu bentuk dari endorsement meskipun gratisan karena pas ketemu gitu ya. Nanti jadi kalau Pak Jajang udah merasakan manfaatnya setelah ibu itu merasakan dan videonya disebar, jadi banyak keproduksian, ya berarti harus melakukan yang seperti itu juga dengan kaliber yang lebih besar gitu. Itu Pak Jajang, hatur nuhun. Ya, kami. Ada lagi, mangga? Silakan untuk teman-teman yang lain. Jadi intinya asal kita tidak memaksa ya, gitu. Jadi boleh-boleh saja. Gitu. Sepertinya ada pertanyaan nih dari pemilik apa cemilan Blacksus ya, Sempot, mangga Ibu. Ya. Boleh di-on-kan kameranya Bu? Boleh, mangga Ibu. Belum.
Ini dirapi ya makanannya tuh. Nih. Rasa set. Ya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Mungkin dari cerita Tani, ada nggak? Pak Mas dan Teh Nabil? Halo, Halo, ya, Mangga? ya ada. Ada? Boleh. Ya, barusan saya sedang ini tapi sinyalnya jelek ini teh. Oh, sinyalnya Kalau iya. misalkan kayak Hmm. event gitu, ya barusan teh Oh, kalau misalkan ada event kayak Hari Sumpah apa kita bikin jadi apa ya kayak ucapan itu nggak apa-apa. bisa diulangi, Bu? Ada putus-putus nih. Kalau ada event-event gitu, kayak misalkan Hari Sumpah Pemuda nih, kita bikin postingan yang memposting itu gitu, menerangkan kalau misalkan apa itu Sumpah Pemuda, terus dipakein gambarnya ada gambar produknya gitu, itu apa-apa. Tulis. Sinyal. Dari siapa pertanyaannya? Sinyalnya putus-putus, kedengeran ya, Pak? Kedengaran insya Allah, Bu. Mas. Bu Imas. Ya. Ya, baik, Bu. Tadi kalau nggak salah direkap sama Kang Wildan pertanyaannya. Intinya, boleh nggak kalau ada memang momennya lagi Sumpah Pemuda gitu kan ya? Sumpah Pemuda, kemudian kita ikut promonya. Kayak ya itu sangat boleh sih Bu, bahkan diharuskan ya. Nanti mungkin ketemu di materinya Bang Jali tuh, di materi postingan Instagram, bahkan ada template yang diajarkan membuat postingan-postingan terkait dengan momen-momen tersebut, baik hari besar atau apa gitu ya. Justru yang saya sayangkan tuh UKM makanan itu terutama kadang memang karena segala sendiri jadi nggak ketangkep, padahal ada momen-momen yang perlu ditangkep, membuat channelnya atau medsosnya jadi rame. Ya kemarin saya sangat menyayangkan, padahal harusnya channel UKM tuh yang bikin tutorial, bikin gulali Squid Game gitu kan? Kenapa harus Netflix yang bikin resepnya dan ditonton lebih dari 10 juta orang gitu? Padahal UKM aja bikin tuh, cuman apa sih? Gula putih pakai soda kue beres gitu, pasti orang-orang UKM bisa itu. Nah, kenapa nggak menangkap si momen-momen yang sedang viral tersebut? Jadi nanti di Bang Jali di materi medsos Bu ketemu sama yang namanya template atau template instan lah, aplikasi template untuk kita membuat momen-momen tersebut agar gampang. Karena saya tahu banget kalau UKM itu segala sendiri dan repotnya minta ampun. Kalau bikin kan bukan orang desain juga gitu ya. Tapi kalau saya sarankan beli aja gitu. Banyak sekarang mah yang jual jasa konten Instagram, jasa foto produk Instagram, jasa postingan Instagram, kelola postingan Instagram dan banyak lagi. Jadi jawabannya adalah sangat bagus kalau ngikutin tersebut. Tapi ingat, story sellingnya harus dilatih setiap hari supaya memang kita makin peka, dan memang nggak ada yang nggak bisa lah. Saya yakin kan nggak ada yang nggak bisa. Gak ada yang nggak bisa kalau kita memang mindsetnya bisa pasti bisa.
Seperti itu mungkin Kang Wildan ya. Jadi intinya adalah sangat-sangat harus sebetulnya. Posting aja. Apa itu kue kering juga ada yang ikut-ikutan selamat hari batik gitu ya. Terus kemasannya pakai stiker yang batik. Biasanya nggak pakai stiker batik gitu. Ya berarti itu kan ngikutin momen gitu ya. Gitu mungkin Kang Wildan, mangga lanjut. Ya, nuhun Pak. Jadi di postingan Instagram atau di sosial media jualan kita gitu ya. Jadi ada teknik gitu ya. Tekniknya seperti tadi hari besar gitu. Jadi jangan posting jualan udah los gitu ya. Jadi harus ada komunikasi dengan para calon pembelinya gitu ya. Tadi disampaikan bahwa dengan cara storytelling atau story selling ya diharapkan bisa meningkatkan ya minat dari calon konsumen ya. Oke, terima kasih Bu Imas atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain apa ada pertanyaan mengenai storytelling ya, story selling? Pak, izin bertanya. Oke, boleh Pak Mas Dan. Boleh di-on-kan kameranya? Ya. Enggak. Pak, kalau misalkan kita mau beriklan gitu Pak, entah Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain-lain, itu bagusnya kita pakai direct selling langsung atau pakai story selling gitu? Hilang lagi suaranya. Oh, Tadi ulangi. ya, untuk beriklan gitu kita bagusnya pakai direct selling langsung, kita promosi terang-terangan atau pakai story selling gitu. Baik. Mas Dan ini dari Cerita Tani ya? Iya, cerita tani Pak. Oh siap. Baik. Ini Mas, untuk iklan, suatu pertanyaan lebih spesifik ya, mungkin bisa dispesifikkan lagi. Untuk iklan baiknya pakai yang mana? Pakai direct selling atau story selling? Nah, sebetulnya dua-duanya bisa dipakai tergantung medannya. Medannya kita beriklan di mana? Nah, medannya beriklan di mana? Seperti tadi saya bilang, sebetulnya saya menyekatnya adalah secara umum dulu tadi di awal. Silakan di medsos menggunakan story selling, tetapi di marketplace itu tidak menggunakan story selling. Nanti akan di medsos itu lebih ke direct selling. Masa sih kita mau bercerita tentang suami tadi di medsos gitu ya, jadi panjang. Sesingkat apapun, di marketplace maaf, di marketplace sepanjang apapun deskripsi yang kita buat itu gak akan dibaca, yakin deh. Kalau kita di marketplace nih, di Tokopedia, di Bukalapak atau di Shopee, kita nulis panjang-panjang, masih aja tetap mereka nanya. Ya gitu kan, masih tetap mereka nanya. Saya kemarin pasang iklan jual rumah di Facebook Marketplace tuh. Di situ udah jelas tuh, apa namanya? Saya tulis lokasi di Pondok Padalarang Indah, luas tanah sekian, luas bangunan sekian, air sekian, air ada, listrik dayanya sekian dan lain-lain. Masih ada yang nanya, ini lokasinya di mana? Listriknya berapa watt? Ada aja. Meskipun seperti itu, tapi ada ranahnya. Tadi bagusan yang mana? Kalau untuk mengundang interaksi yang sudah terbukti dan mengundang penjualan juga, jualan di medsos bagusnya pakai story selling untuk medsos. Lalu bagaimana cara untuk menulis deskripsi, memaparkan produk kita, mendeskripsikan produk kita di marketplace? Salah satunya yaitu nanti ada tekniknya. Poin apa saja yang harus dicantumkan di marketplace agar penawarnya singkat, padat, jelas, tetapi mengundang pembeli. Jadi itu ada di materinya Om Ian, di rumus laris, gitu ya, rumus laris. Itu mungkin Mas Dan ya, Mas Dan. Jadi tergantung medannya kita di mana. Medannya di mana ya. Kalau di WhatsApp, status WhatsApp itu gunakanlah story selling karena lebih menyentuh emosionalnya seperti itu. Kemudian kita pakai teknik mengesep nomor orang-orang yang sudah beli ke kita.
itu dimaksudkan untuk menambah kontak di WhatsApp kita. Maksudnya ketika kita promo menggunakan status WhatsApp, orang yang sudah beli ke kita, kalau memang worth it barang yang pernah beli kita, pelayanannya ramah, itu otomatis akan beli lagi. Dan beli laginya pasti via WhatsApp lewat status kita, gitu ya, status kita awal. Seperti itu. Jadi untuk dimana-dimananya sebetulnya tadi penyekatannya seperti itu. Pemisahannya ada di medsos dan marketplace ya. Jadi kalau sekarang kita latihan untuk menulis storytelling adalah untuk membuat status yang mengundang banyak interaksi di medsos. Karena di medsos pun banyak sekali saat ini yang jualannya itu menggunakan direct selling. Yang terang-terangan, yang langsung, yang to the point. Yuk di order stok banyak gitu. Kan itu teh agak sedikit apa ya, bosen saya melihatnya, dan memang nggak nyaman ketika bermedia sosial scroll beranda dan ada yang jualan seperti itu. Itu Mas nanti ada pembandingnya untuk cara membuat deskripsi di marketplace. Ya, hatur nuhun. Terima kasih, Pak. Kalian bisa ada lagi. Silakan teman-teman yang lain. Kasih tahu aja kalau yang bisa pakai chat aja bisa. Tahu sinyalnya itu kan. Kalau misalkan agak kesulitan ya, misalkan sinyalnya jelek tadi kayak Bu Imas, boleh di chat ya. Nanti akan dibaca oleh Om Hendy gitu. Ya. Mungkin dari portal DKV. Halo Kang, baru bergabung ya? Saya baru lihat soalnya nih. Kemudian ada Kang Okta. Jadi sebenarnya ya story selling ya, seperti copywriting mungkin ya Om. Ya. Jadi saya juga masih berlatih nih kayak menyampaikan informasi ke teman-teman gitu ya. Enaknya gimana nih untuk mencangkup kontenan tuh banyak gitu ya. Ada yang ya dari berbagai umur gitu ya. Jadi harus menyesuaikan gitu cara kita menyampaikan informasi gitu ya, supaya yang ngebacanya tuh enak gitu ya, tanpa kita harus ibaratnya ya kalau offline mah jadi sales gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pernah ke pasar baru kan suka ada tuh yang cerita berdagangnya sambil bercerita ya, atau misalkan di pasar tumpah tuh secara tidak langsung menawarkan produk mereka. Nah, kurang lebih mungkin teknik ini adalah teknik yang sama, hanya saja dalam bentuk versi digitalnya, di tulisannya ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan nih Om. Boleh. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Yang terpenting adalah latihan ya. Jadi inkubator bisnis teknologi ini dibuat sekompak mungkin dan selengkap mungkin. Apa yang harus menjadi senjata di seller-seller ya, penjual-penjual online. Karena memang tujuannya adalah membuat seller ini melek teknologi seperti itu ya di inkubator ini. Jadi teman-teman bisa tidak sia-siakan nanti latihannya, tugasnya secara rutin, karena tugasnya pendek-pendek lah, kemudian selain pendek ya gampang dibuat seperti itu. Jadi intinya saya tampilkan tugasnya aja ya. Ini teman-teman tugasnya, ini nih, buatlah penawaran produk Anda menggunakan teknik copywriting. Ya, salah satu teknik di dalam story selling tadi ya. Mau menggunakan yang ketakutan, unsur ketakutan, ambiguitas, penasaran, dan bebas, silahkan gunakan untuk status Facebook dan Instagram. Untuk Facebook bisa tag ke saya, ada di Facebook saya Hendy Fadilah. Kemudian juga post di Instagram tugasnya, dan tag juga ke IBT Unicom tanpa spasi ya. Tanpa spasi, tanpa underscore, tanpa titik dan lain-lain, itu IBT Unicom ya Instagramnya. Jadi
upload di 2. Kalau yang belum punya Instagram jualan, boleh latihan di Instagram atau Facebook pribadi. Kalau yang sudah, alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah sekalian saya bisa lihat-lihat juga community yang dijualnya apa, gitu. Oh iya. Oh nggak muncul. Dari situ aja coba. Ada nggak? Kira-kira ulangin lagi ya, bentar. Muncul nggak? Ngek. Ada? Nggak ada. Nggak ada, Oke. Kang. Mana Kang? Siap, siap. Coba Kang Wildan aja yang share. Aman nggak? Muncul? Kalau tadi mah materi muncul ya? Materi mah tadi ada kayaknya ya. Nah, ini apa ya? Nah, itu dulu. Kang Wildan Ini di, yang buatnya di Maximis. penawaran Miskin. produk Anda menggunakan ini ya, teknik copywriting ada. Ada ya Bu ya? Ada, tapi Ya, Kang siap. ini Facebook saya tuh lagi bermasalah. Kenapa ya muter-muter terus? Internetnya kemungkinan ya Bu ya? Tidak tahu karena saya tiba-tiba Kalau aja atau saya misalkan di Instagram aja nggak apa-apa, Pak. Boleh, boleh. Mau Instagram pribadi, mau Instagram jualan, mangga. Ya. Instagram jualan soalnya yang Facebook teh nggak tahu kenapa nggak bisa masuk. Terus pas kita masukin password yang baru, Mhm. di itu teh malah masuknya teh ke kontak yang lain. Kenapa ya itu teh? Malah jadi ke akun orang. Kalau jadi ke akun orang, wah harus cari tahu sih itu. Harus cari tahu password yang lamanya apa, email yang lamanya apa. Padahal itu Facebooknya udah ini lebar, mau Oh ini teh iya. takut disalahgunakan. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Atau ya boleh di Instagram juga boleh. Kalau yang ada Facebook dan Instagram silahkan tag Facebooknya ke Facebook saya. Kalau yang Instagram aja itu bisa tag ke yang mana ya? UBT Unicom sama tambah yang main edutoy aja. Main edutoy. Main edut. Main titik dot main dot main dot edutoy. Edu S. Edutoys. Ah oke, sip. Ya yang itu mana ada. Kang? Ya ini. Oh ini bentar, saya screenshot aja sebentar. Ya. Nah ini barangkali gitu Kang sekalian itu kenapa ya Facebook bisa muter-muter gitu ya? Kalau Ibu bisa main ke Unicom. Nanti ke ruangan AP2SC ada Kang Wildan yang bisa masuk lagi ke ya Facebook gitu. Ibu. Oh gitu ya. Ya, Boleh. main aja ke Kang Wildan. Aku nanti ke sana. Ya, boleh Bu, kami jalan-jalan. Mau janjian? Saya mah datang ke Unicom, Pak. Soalnya ada produk di sana di Indiscom. Oh iya, di Bu Dewi ya. Ya. Iya, mangga-mangga ya sambil main aja ke situ. Nanti itu kalau masalah Facebook. Siap. Ya, itu nanti. mungkin masih ada pertanyaan atau aja. gimana, Mangga? Masih ada waktu ya Kang Wildan ya? Ada kurang lebih 15 menit lagi. Ibu siapa tadi? Ibu Imas ya? Jualannya apa Bu Imas? Dia mah Saya teh Blacksus Cempot, Pak. Oh, Blacksus itu. Bapak pernah kantos nyobian. Oh, seblak khusus. Seblak Saya mikirnya kerupuk. kalau Blacksus seblak khusus. Seblak kerupuk usus, cuman bentuknya aja Pak yang kayak usus, bukan usus asli, cuman bentuknya aja. Bukan dari bahan usus ayam, bukan? Bukan, cuman bentuknya menyerupai usus, jadi disingkat Blacksus, seblak kerupuk usus. Ah, mantap, mantap. Boleh lah, boleh. Boleh nanti. Ya, Pak. Saya coba. Ya. Itu jadi intinya ya Bu ya, kesimpulannya kalau dari saya intinya tidak ada yang tidak bisa jika memang latihannya di storytelling itu hanya bisa kalau kita latihan atau banyak buku yang dijual tentang copywriting. Nih, ini contohnya ya. Oh, hilang-hilang karena ada background. Ini contohnya ada mastering copywriting banyak dijual di Instagram ya, Bang Jali ya?
Ada di Instagram, ada yang jual Instagramnya Mangrove, ada juga bukunya buat tulisannya Kang Dewa Eka Prayoga, AC Copywriting, ada juga Mbak Muri Handayani kalau nggak salah penulisnya. Tapi saya sarankan kalau ibu bapak takut malah makin rumit dan ribet, silahkan pelajari yang tadi aja unsur-unsur dalam copywriting. Insya Allah setelah dipelajari dan dipraktekkan, pasti saya yakin sangat-sangat bisa lah, sangat-sangat bisa seperti itu. Kemudian nanti ada juga kalau kita interaksinya sudah tinggi di medsos atau di marketplace, banyak juga pertanyaan ke kita sebagai penjual. Banyak juga yang terjadi kesalahan ketika kita menjawab chat dari para pelanggan kita. Ternyata tidak semudah itu menjawab chat pelanggan kita, itu juga ada tekniknya, ada seninya. Insya Allah di materi selanjutnya saya akan sampaikan cara menjawab chat baik di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain yang membuat orang betah, dan bukan hanya betah, tapi emosinya terikat sampai dengan jadi deal memberi produk kita gitu ya. Jadi kebanyakan memang dieksekusinya gagal dalam menjawab chat. Itu ketika orang bertanya produk ini ready enggak, ini ada warna apa aja, dikirim dari mana. Kadang banyak seller-seller yang menjawab asal-asalan tanpa teknik sehingga mengakibatkan calon pembeli kabur dan gak jadi beli di lapak kita itu ya. Jadi insya Allah di BT Undicom ini sangat kompak, sangat compact, maksudnya bukan compact, dan pematerinya juga kebetulan teman-teman dekat saya. Jadi ketika ada pertanyaan di saya yang terjawab, bisa nanti dijawab sama Bang Jali, dijawab sama Om Yan, dan juga lain-lainnya. Insya Allah seperti itu. Atur nuhun untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas atau baru ingat setelah beres ini, mangga nanti disampaikan di grup, nanti Kang Wildan bisa menyampaikan ke saya. Atur nuhun, mungkin itu Kang Wildan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lupa nih, ada quote ternyata ya dari Om Dendi. Nah, quote-nya, if you wait for inspiration to write, ya, you are not a writer. You are a waiter. Apa ini teman-teman? Oke, ini dari quote dari Om Hendy tadi. If you wait for inspiration to write, you are not a writer. Ya, you are a waiter. Jadi disampaikan oleh Dan Pointer. Nah, artinya kalau misalkan teman-teman nunggu inspirasi untuk menulis, ya teman-teman bisa dikatakan bukan penulis, ya, tapi penunggu, ya, karena nunggu-nunggu inspirasi, ya, sama halnya dengan kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan itu diambil, jangan menunggu kesempatan, ya. Itu kurang lebih. Jadi nanti tugasnya seperti biasa. Saya share link pengumpulannya di grup. Nah, nanti teman-teman bisa dikumpulkan ya. Kalau bisa hari terakhir itu di hari Selasa ya. Jadi pas ketemu paling telat itu di hari Selasa. Ya. Di hari Selasa. Ya, hari Selasa. Nah, kemudian untuk hari Selasa, kalau insya Allah kalau misalkan ya, gimana Ibu? Senin Kang Wildan ada di Unicom tiap hari. Senin ada. Masalah yang Facebook tadi. Nah, paling nanti di WA dulu paling. Ya, boleh. Nanti kalau bisa saya bantu jarak jauh, saya bantu jarak jauh ya Bu ya. Jadi by WA saya. Boleh, iya. Iya, Bu Haryati sarangnya. Oh, iya. Nah, jadi untuk yang hari Selasa itu mohon untuk dipersiapkan ini ya, supaya lebih optimal lagi cara penggunaan medsos. Nah, persiapkan laptop kalau bisa ya, jadi atau perangkat lain, bisa handphone lain. Jadi zoomnya itu terpisah ya. Khawatirnya nanti pada saat praktek terkendala
karena akan langsung dipraktekkan ya, terkendala harus buka tutup Zoom gitu. Ya, seperti itu. Oh, Jadi iya. mohon untuk dipersiapkan ya. Oke, mungkin seperti itu dulu. Untuk nanti misalkan kayak tadi ada permasalahan mengenai sosmednya, boleh dikonsulkan saja dulu ke saya. Kalau misalkan bisa saya bantu, insya Allah saya bantu. Tapi kalau memang misalkan itu di luar kemampuan, ya mohon maaf gitu ya. Gitu, tapi saya usahakan dulu ya. Oke, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum kita pisah, boleh diaktifkan kameranya dulu, pakai background-nya bagi yang pakai laptop ya. Background yang sudah diberikan, kita foto bareng dulu nih ya. Mumpung Om Hendy-nya masih di sini nih. Ya. Tujuh tidak kondusif sayanya. Ya, nggak apa-apa. Enggak yang bisa on cam ya, dipakai background yang sudah diberikan ya. Bisa cara pasangnya Pak, background-nya. Ya, kalau handphone memang agak susah Pak. Ya. Gitu. Yang pakai laptop aja. Boleh teman-teman yang lain yuk diaktifkan. Ya bisa dinyalain videonya kenapa kameranya kenapa Di laptop atau di HP? Apa karena baterainya sedikit atau apa? Itu sih biasanya bisa jadi karena sinyal Bu. Iya. Kurang ini Udah kurang sih bagus udah gitu. coba dinyalain tapi nggak bisa. Iya. Udah coba Jadi aja. Ya udah nggak apa-apa. Boleh yuk yang teman-teman yang lain. Diaktifkan kameranya. Oke. Lihat kamera ya. 1, 2, 3. Oke, boleh jempolnya. Yuk. Diangkat jempolnya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa nanti seperti biasa isi kuesionernya ya, gitu supaya kita bisa meningkatkan kualitas dari pertemuan online ini ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.